judul rancangan proposal saya, yaitu perancangan aplikasi dashboard untuk pelaporan dan visualisasi data Computer Assisted Test. 6 hal yang akan saya bahas dalam presentasi ini. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, tujuan penelitian. Yang ketiga, tinjauan pustaka. Yang keempat, landasan teori. Yang kelima, metodologi penelitian. Dan yang keenam, jadwal penelitian. Latar belakang, metode CAT merupakan sistem seleksi berbasis komputer yang dapat membantu untuk melihat hasil ujian peserta yang memenuhi standar minimal kompetensi. Terdapat tantangan dalam hal pelaporan dan visualisasi data terkait pegawai yang menggunakan sistem ini. Data pegawai yang melakukan ujian dengan CAT seringkali tersebar dalam berbagai format dan tempat, sehingga menyulitkan proses monitoring dan analisis. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang mampu mengintegrasikan dan memvisualisasikan data tersebut dengan baik. Salah satu solusi yang dapat diimplementasikan adalah dengan merancang model dashboard yang khusus untuk pelaporan dan visualisasi data pegawai CAT. Dashboard adalah alat yang efektif untuk menggabungkan berbagai sumber data ke dalam suatu tampilan yang komprehensif dan mudah dipahami. Dengan adanya dashboard, pihak manajemen dapat dengan cepat mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kinerja dan perkembangan pegawai yang menggunakan CAT, serta dapat melakukan monitoring secara real-time. Tujuan penelitian, adapun tujuan dari proposal ini yaitu yang pertama, mengembangkan model dashboard yang komprehensif. Yang kedua, memfasilitasi pelaporan yang efisien. Yang ketiga, meningkatkan visualisasi data. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Tinjauan pustaka. Penelitian terdahulu menjadi salah satu bentuk acuan penulis dalam melakukan sebuah penelitian, agar penulis dapat memperkuat teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang sedang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Yang pertama, ada dashboard monitoring kinerja aparatur sipil negara pada Dinas Pengelolaan Pajak Provinsi Kepulauan Riau. Yang kedua, ada jurnal perancangan dashboard untuk monitoring dan evaluasi studi kasus pada Pilkom UB. Yang ketiga, ada jurnal perancangan dashboard monitoring kinerja pegawai studi kasus pada perusahaan dagang. Yang keempat, jurnal sistem informasi monitoring karyawan pada bagian logistik di PT Mowileg Indonesia. Yang kelima, ada jurnal implementasi metode SDLC pada aplikasi pengelolaan data laporan bulanan kegiatan puskesmas. Landasan teori. Pertama, ada perancangan, yaitu suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk mendesain sistem baru yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan yang diperoleh dari pemilihan alternatif sistem terbaik. Yang kedua, aplikasi, yaitu penggunaan dalam suatu komputer, instruksi, atau pernyataan yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses input menjadi output. Yang ketiga, dashboard, yaitu tampilan visual dari informasi penting yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan. Keempat, visualisasi data, yaitu merupakan cara untuk menyajikan data dalam bentuk grafik atau gambar yang dapat membantu mengungkap pola, tren, dan anomali. Yang kelima, Computer Assisted Test, merupakan sistem seleksi berbasis komputer yang dapat membantu untuk melihat hasil ujian peserta yang memenuhi standar minimal kompetensi. Yang terakhir, yang keenam, sistem monitoring berbasis data, merupakan sistem yang digunakan untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja dengan menggunakan data sebagai dasar utama. Metodologi penelitian. Pertama, saya akan membahas mengenai masalah tempat dan waktu penelitian. Adapun tempat penelitian akan dilakukan di UPT, Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, Gedung Geraha Ali Sadikin, Balai Kota, lantai 21, dengan alamat Jalan Medan Merdeka Selatan, nomor 8-9, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Dan penelitian ini akan direncanakan berlangsung selama 4 bulan, dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Juli 2024. Objek penelitian. Adapun objek pada penelitian ini adalah aparatur sipil negara atau ASN pada pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Pengumpulan data. Yang pertama, dilakukan literatur.
yang kedua studi kepustakaan, yang ketiga observasi, dan yang keempat wawancara. Software Development Life Cycle atau sering disebut SDLC merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk merencanakan, mengembangkan, menguji, dan memelihara perangkat lunak. SDLC memberikan struktur yang sistematis dan terorganisir untuk pengembangan perangkat lunak, yang memungkinkan tim pengembang untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan standar kualitas dengan cara yang efektif dan efisien. Rapid Application Development atau yang lebih dikenal dengan RID merupakan pendekatan dalam pengembangan sistem yang menekankan pada kecepatan dan kualitas melalui iterasi dan prototyping. Metodologi ini sangat sesuai untuk proyek yang memerlukan pengembangan cepat dan umpan balik pengguna yang kontinu. Adapun tahapan penelitian dengan menggunakan metode SDLC RID, yang pertama tahapan perencanaan atau requirement analysis, yang kedua tahapan perancangan atau desain, yang ketiga tahapan pengembangan atau development, yang keempat tahapan pengujian dan implementasi atau testing dan implementation, yang kelima atau yang terakhir merupakan tahapan pemeliharaan atau sering disebut dengan maintenance. Jadwal penelitian. Adapun penelitian ini direncanakan berlangsung selama 4 bulan, dilaksanakan pada bulan April sampai Juli 2024. Kegiatan penelitian ini meliputi tahapan persiapan pelaksanaan sampai penyusunan laporan penelitian dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan perencanaan dilakukan di minggu pertama dan minggu kedua bulan April. Yang kedua, kegiatan perancangan dashboard dilakukan di minggu ketiga dan keempat bulan April, serta minggu pertama di bulan Mei. Kegiatan ketiga yaitu pengembangan sistem dilakukan di bulan Mei secara penuh, 4 minggu. Yang keempat, kegiatan pengujian dan evaluasi dilakukan di minggu keempat bulan Mei dan minggu ke-1 dan kedua di bulan Juni. Yang kelima, kegiatan implementasi dan pelatihan dilakukan di minggu ketiga dan keempat bulan Juni, serta minggu pertama dan minggu kedua di bulan Juli. Yang keenam, kegiatan penyusunan laporan dilakukan di bulan Juli di minggu ketiga dan keempat, serta yang terakhir, pemeliharaan atau maintenance dilakukan di bulan keempat sampai seterusnya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.